Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sejarah, ternyata olahraga gulat merupakan olahraga yang paling tua dalam sejarah. Dalam tarikh pun disebutkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, olahraga gulat sudah ada, di mana cara memainkannya pun sama, yakni saling mengadu fisik di antara dua orang yang akan bertanding. Sementara itu di daratan Cina, olahraga ini sudah dikenal sejak tahun 2050 sebelum Masehi. Di negara Arab, olahraga ini begitu digemari oleh pria, sehingga di zaman Rasulullah banyak terdapat para pegulat yang tangguh. Di kota Mekah, terdapat seorang pegulat yang bisa dikatakan tidak pernah terkalahkan sedikit pun. Setiap kali ia mengikuti sebuah turnamen gulat, sudah diketahui hasilnya bahwa ialah yang menjadi pemenangnya. Nama pegulat yang selalu menjadi pemenang tersebut adalah Rukanah bin Abdul Yazid. Selain menjadi seorang pegulat, ia juga merupakan pemimpin Arab yang disegani. Postur tubuhnya yang kekar dan besar membuat siapapun yang berurusan dengannya harus berpikir dua kali. Selain handal bergulat, ternyata Rukanah juga handal dalam menunggangi kuda. Melihat perawakannya yang lebih besar, membuat ia mudah dikenali dan dijadikan sosok yang ditakuti, sekaligus dibanggakan oleh penduduk Mekah. Sayangnya, selama awal masa kenabian, Rukanah masih dalam lingkup kemusyrikan. Di saat lawan-lawan sudah dikalahkan satu persatu, Rukanah pun ingin melakukan duel gulat lagi. Dan kali ini Rasulullah yang menantang Rukanah untuk melakukan duel 1 lawan 1. Hari itu Rasulullah SAW datang ke rumah Rukanah bin Abdul Yazid, sang pegulat hebat. Dalam pertemuan tersebut, Rasulullah bertanya kepada Rukanah, "Wahai Rukanah, apakah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?" Jawabnya, "Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Rasulullah pun seakan menantang Rukanah, "Bagaimana kiranya jika aku kalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku?" Rukanah pun menjawab tantangan tersebut, dan keduanya pun berdiri dan melakukan duel 1 lawan 1. Dalam beberapa saat, Rasulullah menyergap tangan Rukanah yang diiringi dengan menjatuhkannya ke atas tanah. Karena penasaran dengan keahlian Rasulullah dalam bergulat, Rukanah pun menantangnya kembali. "Wahai Muhammad, kita ulangi lagi." Namun meski telah diulang, pertandingan yang kedua tetap dimenangkan oleh Rasulullah, dan akhirnya Rukanah mengakui kekalahannya. Setelah itu Rasulullah memperlihatkan hal yang luar biasa kepada Rukanah, yakni memanggil pohon untuk menghampiri dan menyuruhnya kembali ke tempat semula. Namun ternyata Rukanah masih belum mempercayai kenabian Rasulullah dan justru kembali ke kaumnya sembari menyebarkan pemberitaan atas apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. "Wahai Bani Abdi Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya." Sementara dalam riwayat Al-Balazuri, justru Rukanahlah yang menantang Rasulullah. Bahkan Rukanah yang langsung menghampiri Rasulullah di salah satu bukit di Mekah. Hidayah yang datang kepada diri Rukanah baru diterimanya setelah penaklukan kota Mekah. Saat itu Rukanah datang ke hadapan Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit." Kemudian Rukanah pun masuk Islam dan tinggal di Madinah hingga di tahun 42 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Rukanah pun wafat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Rukanah wafat pada masa Muawiyah. Demikian kisah Rukanah yang wafat dalam keadaan Islam dan berakhir bahagia. Orang yang dahulunya menantang Rasulullah dan masih belum mendapatkan hidayah Islam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di dalamnya, bahwa tidak setiap yang memusuhi Islam akan terus-menerus memusuhi Islam, karena bisa jadi hidayah Allah akan turun padanya. Ada beberapa hikmah dan pembelajaran dari kisah Rukanah ini. Di antaranya adalah, yang pertama, metode dakwah Rasulullah sangat bervariatif. Selain dakwah dengan berceramah dan mauizah hasanah, beliau juga berdakwah dengan cara bersedekah, berdakwah dengan akhlak yang mulia, dan juga berdakwah dengan pendekatan budaya, bahkan juga dengan pendekatan dalam bidang olahraga. Namun pendekatan dakwah beliau tidak pernah menerabas sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kedua, Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan harta atau apapun dari hasil duelnya dengan Rukanah dan anaknya. Beliau hanya menginginkan turunnya hidayah dalam hati Rukanah. Ketiga, betapapun sombongnya kaum musyrikin Mekah dalam menolak Islam, namun Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menyerah untuk berdakwah. Dan keempat, walaupun orang-orang kafir berlaku sombong dan kasar pada Rasulullah SAW, namun beliau tetap berlaku ramah pada mereka, sehingga mereka tidak segan untuk mengajukan pertanyaan, bahkan mengajak adu gulat sekalipun.